Bab 777. Tamu yang tidak diundang. Orang itu adalah George Kiao yang kemarin malam membawanya ke klub dan menipunya itu. Mengingat dirinya dipersulitkan oleh pria luar negeri dan ia masih berdiri diam di sana, Audrey Han pun merasa sangat kesal dan langsung berbalik badan pergi setelah melihatnya. Jangan pergi dulu. George Kiao berlari cepat menahan kepergiannya dan memasang senyuman yang menjilat. Jangan-jangan kamu masih kesal kepadaku karena kejadian kemarin malam. Audrey Han. Padahal ia sudah melakukan hal yang begitu keterlaluan, namun mendengar ucapannya sekarang ini, mereka berdua seperti memiliki hubungan saja. Melihat pandangan yang dilemparkan dari orang-orang sekitar, Audrey Han pun mengerut alis dan langsung menegur. Apa yang sedang kamu katakan? Dan George Kiao baru sekarang menyadari bahwa orang-orang tengah mengalihkan pandangan kemari, lalu terbatuk ringan dan merendahkan suaranya. Aku sudah mengetahui kesalahanku sekarang, jadi aku buru-buru memakai waktu ini untuk datang kemari dan meminta maaf kepadamu. Audrey Han mengulum bibirnya pelan, lalu berkata dengan dingin. Tidak perlu. Kemudian ia langsung melewati George Kiao dan berjalan menuju kantin berada. Kebetulan sebuah bayangan tubuh yang kecil juga berlari kemari ke arah dirinya, sambil berlari sambil melambaikan lengannya. Tunggu aku sebentar, Audrey. George Kiao cukup familiar akan suara tersebut, lalu menoleh ke arah suara itu berasal. Ia pun menemui seseorang yang berjalan kemari dan semakin dekat dengannya. Bukankah wanita ini adalah wanita cantik yang ditemuinya pada lift? Audrey. Usai Lori Luo berlari kemari, ia pun langsung menggandeng tangan Audrey Han dengan akrab. Audrey Han merasa agak tidak berdaya. Ia baru menyadari kalau Lori Luo ini cukup berlaga akrab. Meskipun ia tidak menyukai Lori Luo, tapi, untuk tindakannya yang seperti ini, ia juga tidak membencinya dan membiarkannya melakukan itu. Oleh karena itu, ia mengangguk ke arah Lori Luo, mari pergi makan. Baik. Lori Luo mengiyakannya dengan semangat, tanpa menyadari keberadaan George Kiao. George Kiao merasa agak kecewa, padahal dirinya begitu tampan, entah kemanapun dirinya pasti akan menjadi pusat perhatian di sana, namun siapa sangka kedua wanita di depan matanya itu bisa-bisanya tidak ada yang menghiraukannya. Bahkan salah satu dari mereka tidak melihat dirinya. Ia sudah seperti orang transparan berdiri di antara mereka berdua. George Kiao merasa agak murung, namun ia kembali semangat lagi, sambil memandang Lori Luo, sambil melambaikan tangan ke arahnya. Hai, wanita cantik, kita bertemu lagi. Saat ini Lori Luo baru menyadari kalau di sebelah Audrey Han terdapat seseorang. Kali pertama melihatnya, ia pun merasa sedikit familiar. Tampang George Kiao ini termasuk dalam golongan pria tampan, bahkan entah ia membuka mulut atau tidak, sepasang matanya yang tampak senang itu pun membuat orang merasa dirinya kurang dewasa. Ditambah lagi ia yang pernah mengguraukan Lori Luo di dalam lift. Jadi setelah bertemu dengannya, raut wajah Lori Luo pun langsung berubah. Lalu ia seperti tidak melihat George Kiao sama sekali, dan mengabaikan George Kiao yang menyapa dirinya, serta langsung menarik pandangannya kembali. George Kiao. Sial, ada apa dengan kedua wanita ini? Audrey Han dan Lori Luo sudah berjalan ke arah di mana kantin berada. Mengingat kejadian kemarin malam, George Kiao merasa dirinya akan sulit untuk menjalani hari-harinya, jika ia tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Audrey Han. Hingga sini, George Kiao buru-buru menyusul mereka dan terus berbolak-balik di sekitar Audrey Han. Jangan marah lagi, kakak ipar. Kemarin malam itu, aku benar-benar tidak sengaja, lagi pula. Aku juga tidak menipumu, bukan? Audrey Han yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, lalu berkerut alis berdiri di tempatnya. Kakak ipar. Benar, bukan? George Kiao langsung tersenyum cerah di hadapannya. Bukankah kamu menjalin hubungan dengan Kak Golden? Kalau begitu, kamu itu adalah kakak ipar.
Audrey Han, siapa bilang aku menjalin hubungan dengannya? Ia memang pernah menjalin hubungan dengan Golden Ye, namun sekarang Golden Ye tidak mengingatnya sama sekali. Tidak masalah jika George Kiao ini asal berbicara di hadapannya, tapi bagaimana kalau ia asal berbicara di hadapan Golden Ye? Pada saat itu, ia harus menaruh harga dirinya di mana? Tidak boleh seperti ini. Melihat raut wajah Audrey Han yang serius, George Kiao pun menggaruk kepalanya kebingungan. Jangan-jangan bukankah kemarin malam, Goldie Yuchi itu yang menyelamatkanmu? Lori Luo yang berdiri di samping, merasa dirinya sudah mendengar banyak informasi. Namun kedua orang ini sedang berbincang, ia juga tidak enak mengganggu mereka dan hanya bisa berkedip-kedip mata, sambil mendengar sambil berdiri diam di sana. Ia bisa datang menyelamatkan aku, karena kamu yang membawaku ke sana, apakah kamu tidak mengerti? Dan juga, apakah kamu itu adalah seorang lelaki? Setelah bawa aku ke sana, kamu langsung diam-diam saja menyaksikan semua itu. Audrey Han tertawa sinis, dan memandang George Kiao dengan tatapan yang penuh sindiran. Tatapannya yang seperti itu sungguh membuat George Kiao merasa tidak enak. Ia menggigit bibir bagian bawahnya dengan kesal, begitu pula dengan gerakan menggaruk kepala yang semakin kuat. Aku benar-benar tidak sengaja. Awalnya aku ingin pergi menyelamatkan kamu, tapi Goldie Yuchi sudah tiba. Namun aku mengakui, kalau kemarin malam aku memang sengaja membawamu ke sana, tapi yang aku pikirkan adalah Goldie Yuchi pasti akan datang kemari. Aku juga tidak kepikiran kalau pria luar negeri itu bisa berani, bahkan wanitanya Goldie Yuchi saja, ia juga berani. Suaranya itu cukup keras, dan menarik banyak perhatian orang memandang kemari, lalu membuat orang-orang itu mulai berdiskusi. Audrey Han, kamu sudah selesai berbicara, bukan? Kalau sudah, minggirlah kamu. Sekarang sudah saatnya kita makan siang. Aku sudah lelah bekerja dari pagi dan memerlukan istirahat. George Kiao baru menyadari matanya yang berdarah, dan tampangnya yang terlihat kurang baik. Jangan-jangan karena kejadian kemarin malam. Hingga sini, ia jadi semakin merasa bersalah dan hanya bisa mengangguk berkata, baiklah kalau begitu. Kalian pergi makan dulu, dan aku tidak mengganggumu lagi. Tunggu ia selesai makan dan istirahat, dirinya baru pergi meminta pengampunannya lagi. George Kiao tidak lanjut mengganggunya lagi. Audrey Han dan Lori Luo juga sudah tiba di kantin. Tak lama kemudian setelah mereka berdua ambil makanan dan mencari tempat duduk, Lori Luo pun tidak dapat menahan diri untuk menggigit sumpit dan bertanya. Itu, Audrey, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Gerakan tangan Audrey Han terhenti sesaat, lalu mendongak memandang orang yang berbicara dengannya. Lori Luo langsung melambaikan tangan berkata, kalau kamu tidak ingin mengatakannya, tidak perlu juga tidak apa-apa. Kamu anggap saja aku tidak menanyakan apapun. Audrey Han berkata dengan tidak berdaya. Seperti apa yang kamu dengar tadi? Untuk yang lainnya, aku tidak enak untuk melanjutkannya. Hah? Lori Luo membelalak mata besar dan pelan-pelan memiringkan kepala kemari, sambil berkata dengan suara pelan, jangan-jangan kamu dan CEO kita benar-benar lagi menjalin hubungan. Tidak. Audrey Han menggeleng kepala mengelaknya. Ia dan Golden Ye tidak hanya menjalin hubungan, bahkan mereka berdua saja hampir mau menikah, hanya saja hari itu ia tidak tiba di tempat dan terjadi kecelakaan. Takdir itu memang suka bercanda. Tidak. Lori Luo merasa sangat penasaran, tapi ia juga merasa dirinya seperti mengetahui sesuatu yang menakjubkan. Ia buru-buru menutup mulutnya, kemudian baru melepaskannya. Kamu tenang saja, Audrey. Kita sama-sama orang China, aku pasti akan membantumu menjaga baik rahasia ini. Tampangnya ini sungguh membuat Audrey Han tidak tahan tertawa. Apa-apaan kamu ini? Kamu anggap saja kamu tidak mengetahui semua ini. Hari ini aku tidak melihat apapun dan tidak mendengar apapun. Kamu tenang saja.
Sedangkan George Kiao yang kurang beruntung di Audrey Han pun langsung pergi mencari Golden Ye. Bersambung.